Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Bayo Gustian, NIM 221D10318. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang proses geografis dan keberagaman alam Indonesia. Poin pertama tentang letak geografis strategi Indonesia. Yang pertama tentang posisi silang dunia, terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Afrika, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia, yang menjadikan jalur perdagangan maritim yang sangat penting. Yang kedua, iklim tropis Khatulistiwa. Melintasi garis Khatulistiwa menciptakan iklim tropis yang lembab dan stabil. Faktor utama kekayaan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, terakhir, topografi kepulauan. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan topografi yang beragam, meliputi pegunungan vulkanik, dataran rendah yang subur, dan pesisir yang sangat luas. Zona biografi, garis pembagi kehidupan, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Indonesia bagian barat, wilayah pulau Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Indonesia bagian tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan yang ketiga, Indonesia bagian timur, terletak di Papua dan Kepulauan Aru. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, Indonesia termasuk negara mega biodiversitas dunia. Kalian tahu nggak tentang apa itu mega biodiversitas dunia? Mega biodiversitas adalah istilah untuk negara yang memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah atau keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pusat flora global, rumah bagi sekitar 10 dari spesies tumbuhan berbunga dunia, mencerminkan keragaman vegetasi yang luar biasa. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, pasti setiap negara ataupun wilayah mempunyai spesies endemik ikonik. Indonesia menyimpan spesies langka dan endemik seperti komodo, orang utan, badak Jawa, dan burung cendrawasih. Keragaman budaya dan sosial. Karena terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Yang kedua, tentang pembagian zona waktu. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia bagian barat, dan WITA, Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir adalah WIT, Indonesia bagian timur. Yang ketiga, terakhir, jalur perdagangan maritim. Sejak zaman kuno, posisi strategis telah menjadikan Indonesia pusat perdagangan maritim yang memperkaya interaksi budaya, ekonomi antar bangsa. Strategi dan upaya pelestarian terbagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan konservasi, penetapan 566 tanaman nasional dan kawasan lindung, termasuk 76 kawasan konservasi laut sebagai benteng perlindungan ekosistem. Yang kedua, rehabilitas ekosistem. Program masif untuk rehabilitas hutan mangrove, upaya reintroduksi dan konservasi spesies-spesies endemik yang terancam punah. Yang terakhir, peran masyarakat lokal. Mengakui dan melibatkan peran masyarakat lokal dan kearifan tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan budaya. Pelestarian berbasis komunitas, kunci keberlanjutan. Mulai
keterlibatan aktif masyarakat lokal, program rehabilitas mangrove berhasil memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir. Pelestarian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan aksi komunitas. Menurut kalian, penting nggak sih menjaga warisan alam budaya Indonesia? Menjaga warisan alam dan budaya Indonesia bagi saya sangat penting. Karena yang pertama, keseimbangan potensi dan resiko. Letak geografis unik Indonesia menghadirkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun juga membawa tantangan besar dalam hal bencana alam dan degradasi lingkungan. Tujuan pelestarian. Upaya pelestarian sumber daya alam harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang terakhir yang sangat penting bagi kita adalah komitmen bersama. Sebagai negara megadiversitas adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan mewariskan kekayaan alam dan budaya Indonesia bagi generasi mendatang. Sekian tentang pembahasan dan presentasi hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya, mohon harap dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.